Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Untuk kelancaran proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Silakan Marsha untuk menyiapkan ya, memimpin doa. Sikap sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu absen dulu ya. Agnia, Anissa. Alhamdulillah hari ini kita formasi lengkap ya. Anak-anakku, kemarin kan kita sudah liburan ya. Ya, alangkah baiknya sebelum kita belajar kembali, kita niatkan untuk belajar dengan niat yang lurus, dengan pikiran yang positif agar lebih kondusif. Coba lihat sekeliling, ada sampah tidak? Iya. Coba silakan sekarang lihat penampilan kalian. Nanti kerudungnya misalkan ada yang gak benar, dibenerin dulu ya, silakan. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran ke inti ya, Ibu ingin bertanya dulu. Kalau misalkan kalian jajan, atau misalkan kalian beli minuman yang kemasan, biasanya sisanya itu dikemanain? Kenapa itu dibuang? Karena sampah. Ya, ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini ya. Ibu ingin memperlihatkan satu video dulu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Awal Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sangat sering. Apa sih yang kalian lihat dan amati? Sampah. Ya, sampah. Kalau misalkan ya, kalian mengalami hal serupa dengan apa yang ada di video, apa yang akan kalian lakukan? Silakan ajukan tangan yang bisa. Iya, silakan Jenny. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada Tempatnya. Kalau misalkan dengan keadaan yang seperti demikian, apakah kalian bisa melakukan penanganan limbah sederhana ya, dengan membuat suatu karya produk yang memiliki nilai yang lebih berguna, memiliki fungsi yang lebih baik dan juga memiliki nilai yang estetik? Bisa tidak? Bisa. Misalkan kita ambil contoh dari limbah anorganik ya. Kalian ingin membuat apa? Membuat Kerajinan. dari limbah botol tadi. Apa yang kalian barusan dan apa yang Ibu tanyakan barusan itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini mengenai limbah. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah pertama, peserta didik dapat menganalisis pengelompokan jenis-jenis limbah, kemudian peserta didik dapat menguraikan penanganan limbah, kemudian yang ketiga dapat merancang desain produk dari limbah anorganik. Ada manfaatnya kita mempelajari tentang limbah ya. Lingkungan kita akan menjadi lebih sehat. Ada lagi ya, kalau misalkan kita berpikirnya kreatif, itu bisa menghasilkan sumber uang. Ya, kalau kita misalkan membuat kerajinan dari limbah dengan sedemikian rupa memiliki fungsi yang baik, kemudian memiliki nilai ekonomi yang tinggi, itu bisa menghasilkan sumber penghasilan bagi kita. Ya, mengerti? Mengerti. Ya. Ibu ingin menampilkan materi, silahkan simak baik-baik. Kita akan belajar tentang limbah dan pengelolaannya dan atau pengelompokannya. Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Itu sudah betul ya secara umum. Jadi sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Ini untuk pengelompokannya. Yang pertama ingat-ingat yaitu berdasarkan jenis senyawa. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada limbah organik dan juga ada limbah anorganik. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu limbah organik. Pernah mendengar? Pernah. Siapa yang tahu limbah organik? Ya, Jenny. Limbah yang mudah membusuk. Limbah yang mudah membusuk. Bagus sekali ya. Untuk yang kedua ada limbah Anorganik. Iya. Kemudian ada lagi nih yang kita sering dengar ya, prinsip 3R. Ini pengelolaan limbah juga. 3R itu apa? Ingat-ingat ya. Reduce, reuse, dan recycle. Kalau reduce itu adalah, ingat, kalau reduce itu kata kuncinya adalah mengurangi jumlah sampah. Itu mengurangi kalau reduce ya. Mereduksi. Ya, reduksi itu mengurangi. Contohnya juga pola hidup kita, itu reduce sama.
ya pola hidup kita. Misalkan pola hidup kita yang ramah lingkungan, contohnya ketika kita berbelanja, gaya hidup yang kita bisa terapkan adalah membawa kantong tas belanja sendiri. Ya, kan kita kalau misalkan belanja bulanan atau kita sering ke Alfa ya, biasanya kan kasirnya menawarkan plastik. Tapi kalau kita misalkan bawa sendiri, itu bisa mengurangi jumlah plastik yang dihasilkan. Berarti maksudnya reduce kan? Karena mengurangi jumlah plastik. Ya. Kemudian bisa lagi juga ketika kita membawa bekal ya ke sekolah, kita kan seringnya anak-anak sekarang membawa tumbler. Ya, itu salah satu reduce juga. Kenapa? Daripada menggunakan air kemasan yang sekali buang, lebih baik menggunakan botol yang memang digunakan berkali-kali. Itu bisa mengurangi jumlah sampah. Ya. Juga kita misalkan lebih baik menggunakan sapu tangan daripada tisu. Ya. Kenapa? Kalau misalkan tisu kita terus gunakan, itu kan juga sama. Nanti akan menghasilkan penumpukan sampah tisu ya. Juga kan itu berasal dari pohon. Ya, kalau kita menggunakan sapu tangan kan itu bisa digunakan berkali-kali, tapi jangan lupa dicuci ya. Ada lagi reuse. Kalau reuse berarti menggunakan ulang. Ya, dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Untuk tahapan selanjutnya ya, anak-anak silahkan kalian sekarang berkelompok ya. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah project based learning. Jadi kita akan membuat suatu proyek, yang proyek di sini adalah suatu produk ya. Produk yang akan kita buat adalah produk dari limbah. Ya, kita akan melakukan penanganan limbah sederhana dari limbah anorganik. Jadi kalau limbah anorganik bisa kita menggunakan botol plastik, sedotan dan atau apapun ya yang memang termasuk ke dalam limbah anorganik. Ya. Lihat, ini Ibu akan membagikan LKPD ya. Ibu sudah kan dibagikan semua? Sudah. Lihat, di LKPD di sini disediakan isian ya yang akan kalian lakukan dan diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, apa yang akan didiskusikan? Silahkan kalian mendiskusikan tema produk yang akan kalian buat. Di sini lihat, ini baca petunjuknya, silahkan. Kemudian isi nama kelompok. Ya, kemudian di halaman selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan yang harus kalian isi mengenai desain yang akan kalian buat. Lihat, ini untuk cara mengisinya. Yang pertama kalian isi tema produknya mau seperti apa. Kemudian kegunaan produknya harus memiliki nilai ya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan. Kemudian perkiraan biaya yang akan digunakan. Rencana yang akan kita buat, desainnya mau seperti apa. Desainnya berarti kalau desain kan mengenai bentuk, mengenai warna, itu desain ya. Yang terakhir itu ada namanya jadwal waktu pembuatan. Ibu sudah menyediakan timeline ya. Ini untuk deskripsi kegiatan. Silakan kalian isi hari pertama itu kalian akan melakukan apa. Ya, silakan checklist di sini. Ya, deskripsinya isi dulu, kemudian kalian checklist hari keberapa ya. Kalian melakukan aktivitas mulai dari hari pertama ya sampai hari kelima itu harus sudah beres. Mengerti tidak? Mengerti. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Ingat anak-anak, diskusi ini ada penilaiannya ya. Dari keaktifan. Iya, bentuknya mau seperti kalian mau bikin apa? Bunga teratai. Kalau misalkan didesain bisa kita misalkan menggunakan sendok plastiknya mau berapa biji, dibentuknya mau seperti apa misalkan bentuknya mau membulat atau misalkan mau buat dulu segitiga atau seperti apa, nanti disatu-satukan gitu. Itu mendesainnya itu harus di ini ya, di khusus desainnya itu desain bentuk apa itu sudah memikirkan
Misalkan kita sudah mikir ini desain kita mau membuat misalkan desain gambar apa, bentuk apa, itu sudah ada di sana ya. Jadi bukan lagi. Sudah beres semuanya? Sudah. Silakan yang sudah siap dulu yang mana? Ya, silakan kelompok Heni. Ya, silakan sambil berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tema produk yang akan dibuat oleh kelompok kami. Ya, silakan. Tema produk yang akan dibuat yaitu pembuatan hiasan ini, penggunaan produk untuk mempercantik dan memperindah ruangan, alat dan bahan seperti kardus, gunting, lem, sedotan, lunak, botol plastik, cat warna, dan kaca. Perkiraan biaya 12.000. Rencana desain produk, karakter seperti kucing, kelinci, dan kuda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah tema produk, kami membuat tas bunga. Yang kedua, penggunaan produk, kami yang tempat tanaman, alat dan bahan seperti cutter, uang, cat, dan botol plastik. Perkiraan biaya 20.000. Rencana desain produk, membuat tas bunga berbentuk pada dengan warna putih untuk badan dan warna hitam untuk mata, hidung, dan telinga. Hari pertama kami akan membuat setengah produk. Hari kedua mengumpulkan botol plastik. Hari ketiga membentuk botol seperti pada. Hari keempat mengecat dan menjemur. Dan dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kalian sudah cukup mengerti apa yang akan kalian buat dan sudah mendesain memang apa yang akan kalian buat ya, seperti bentuk, warna, dan sebagainya. Nah, anak-anak, untuk kesimpulan ya pada pembelajaran hari ini, dan jangan lupa ya untuk penjadwalan itu setiap harinya harus dilaporkan kepada ibu ya. Silakan, siapa yang ingin membacakan kesimpulan pada hari ini? Silakan Jenny. Pengertian limbah. Pengertian limbah adalah suatu usaha atau kegiatan manusia. Pengelompokan limbah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan jenis senyawanya terbagi menjadi 2, yaitu limbah organik adalah limbah yang mudah membusuk. Contohnya seperti sisa makanan, kotoran hewan. Terima kasih. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini senang tidak? Senang. Apa yang kita pelajari hari ini? Kalian memiliki atau memperoleh ilmu baru? Ya. Insya Allah kita bisa menerapkannya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, dari diskusi yang kita lakukan dan juga pemaparan dari ibu, kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Ini silakan bangkunya dibereskan, jangan ada buku di ininya ya. Sudah? Sudah. Oh ya, kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Alhamdulillah anak-anak, kita telah menyelesaikan ya semua tahapan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya untuk minggu depan persiapan presentasinya dan juga mengerjakan proyeknya dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum mengakhiri, tadi untuk yang review diskusi ya, ada kelompok yang memang ibu memberikan penilaian yang lebih karena mencakup nilai-nilai yang telah ibu berikan seperti keaktifan juga keterlibatan semua anggota. Itu ini ada hadiah. Jangan dilihat dari barangnya ya. Ini bentuk apresiasi ibu, kasih sayang ibu ya untuk kalian. Tapi bukan berarti ibu nggak sayang ya sama yang lain ya. Coba yang lainnya tingkatkan lagi untuk minggu depan ya. Untuk kelompok hari ini yang memang lebih baik ya, itu ada pada kelompok Jenny. Ya, beri tepuk tangan ya. Anak-anak, untuk pertemuan minggu depan, jangan lupa ya, selain
kalian presentasi produk di rumah, baca-baca lagi mengenai pengelolaan limbah ya, apalagi yang 3R ya, recycle, reduce, dan reuse. Untuk hari ini terima kasih atas pembelajaran dan atensi kalian semua, mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembali lagi minggu depan dengan keadaan sehat walafiat ya. Terutama dengan keadaan yang lebih ceria dan lebih semangat ya. Iya. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.